Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, kita masuk pada materi kali ini materi praktis, dan ini materi kebijakan yang sudah dikeluarkan, kebijakan moneter yang sudah dikeluarkan oleh Bank Indonesia per Oktober 2020. Jadi bagaimana Bank Indonesia itu menangani masalah-masalah moneter dan fiskal juga pada masa pandemi ini. Nah, ini adalah data baru ya, Oktober 2020, karena yang November belum keluar kelihatannya. Maka saya harapkan semua mahasiswa membaca ini. Ini ada 34 halaman, dan nanti saya tidak akan menjelaskan bagaimana mekanismenya, bagaimana isinya. Silahkan dibaca, dan nanti ukurannya sudah membaca dan belum adalah kuis. Jadi silahkan menjawab kuis semua sumbernya dari sini, dan saya ambil data-data data-data keuangan ya. Misalnya begini, misalnya suku bunga BI 7D reverse repo rate misalnya itu berapa, misalnya per Oktober 4%, nah misalnya. Terus deposit facility 3,25%, terus lending facility 4,75%. Nah, ini harus benar sesuai dengan data ini. Jadi nanti, karena saya ngambil jawabannya juga sesuai data-data ini. Nah, termasuk misalnya perkembangan global. Nah, termasuk misalnya aksi-aksi kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kita. Misalnya volume perdagangan komoditas meningkat. Nah, peningkatannya berapa, komoditas apa saja yang meningkat. Ini udah saya buat model kuisnya. Maka nanti kuisnya saya kasih waktu, biasanya kan 10 menit, ini saya kasih waktu 20 menit, dan mengerjakannya juga saya kasih waktu biasanya cuman sampai sore, ini saya kasih waktu sampai 2 hari. Hari berikutnya sampai jam 18 lah gitu. Nah, misalnya ekspor non migas berapa, meningkat atau turun, peningkatannya berapa, penurunannya berapa, dan sebagainya. Nah, kuisnya semua berasal dari sini. Misalnya sektor ini meningkat atau turun, misalnya kuartal kedua sektor apa yang mengalami peningkatan dan penurunan, ini saya keluarkan di kuis. Terus sumbangan PDB, sekarang PDB kita, pertumbuhan ekonomi kita minus. Jadi per Oktober kita minus 5,32%. Inilah namanya pertumbuhan ekonomi dibanding dengan tahun lalu. Nah, ini PDB, ukuran pertumbuhan ekonomi itu PDB. Tahun lalu berapa? Tahun lalu kita itu plus, kita tumbuh sampai 5,02%. Tapi per Oktober 2020 kita minus. Ini namanya krisis. Ini namanya krisis. Yang disebut krisis itu gini, maka ekonomi mengalami kontraksi. Nah, tadinya tumbuh, sekarang minus gitu. Pertumbuhannya minus. Ini PDB kita jadi minus. Mudah-mudahan tahun depan diperkirakan kita masih plus. Mudah-mudahan bisa plus sampai 2-4% itu. Semuanya ada di sini, kebijakan-kebijakan
tersebut, misalnya target inflasi tahun depan berapa, inflasi saat sekarang berapa, dan sebagainya. Silahkan dibaca, saya tidak akan menjelaskan ini sampai selesai. Harus membaca, harus dibaca, karena ini penting. Kemarin mata kuliah dari awal sampai akhir itu intinya aplikasinya ada di sini. Kalau teman-teman tidak membaca ini, maka tidak akan paham tentang materi kita dari awal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.